Berapa banyak orang pemimpin di masa sekarang tidak peduli masyarakatnya makan atau tidak. Ini luar biasa tanggung jawabnya hari kiamat ini. Ya, itu besar sekali. Dia sombong menyebutkan satu angka yang sangat besar. Dia pikir tidak mungkin Abu Bakar mau beli. Ternyata Abu Bakar bayar. Minta dalam dinar gitu ya. Kurang lebih sebutkan dalam riwayat Abu Bakar membebaskan tujuh budak ini dengan 40.000 dinar. Besar banget itu ya, dinar emas. Mungkin miliaran kalau kita sekarang, bulan miliar. Dikeluarkan uang itu, dibayar sama dia. Building yang paling belakang sebelah kanan sekali, kalau kita menghadap kiblat itu tertulis wakaf Utsman bin Affan. Sebagian ahli sejarah di Madinah mengatakan itu dulu adalah bekas tanahnya dia sendiri. Satu-satunya orang di Madinah, di Saudi, bukan Saudi, di seluruh dunia yang sudah mati masih ada rekeningnya dan tiap bulan bertambah di rekening itu uangnya, itu cuma Utsman bin Affan. Ini masih hadis yang sahih juga riwayat Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW mengatakan kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatla' fihi syams. Ya. Setiap anggota tubuh manusia wajib disedekahi setiap kali terbit matahari. Qala ta'dilu baina itsnaini sadaqah. Engkau memperbaiki hubungan antara dua orang yang sedang bertikai, lalu kita perbaikin, maka itu sedekah. Wa tu'inu ar-rajulu fi dabbatihi fatahmilahu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Dan juga engkau menolong seseorang untuk naik di kendaraannya, naik ke mobil, naik ke kuda dan untanya misalnya, atau mengangkat barang bawaannya ke kendaraannya, itu juga dihitung sedekah. Qala wal kalimatu thayyibatu sadaqah, mengucapkan tutur kata yang santun dan sopan juga sedekah. Wa kullu khatwatin tamshiha ila salati sadaqah, dan engkau melangkah setiap kali mau salat juga dihitung setiap langkahmu sedekah. Wa tumital adza anit tariqi sadaqah, dan engkau memindahkan sesuatu yang mengganggu di jalan juga itu dianggap sebuah sedekah, supaya orang lain tidak kena seperti duri dan yang semisalnya lah ya. Maka itu juga termasuk amal-amal saleh yang luar biasa. Dicontohkan oleh Nabi SAW atau para nabi-nabi lah secara umum ya, dimulai dari Nabi SAW, beliau itu tidak pernah menolak siapapun orang yang minta bantuan, tidak pernah, dari sebelum beliau jadi nabi. Makanya waktu Nabi SAW pertama kali menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira di Jabal Nur di Mekah, beliau pulang ke rumahnya, kemudian beliau ceritakan kepada istri ceritanya Khadijah radhiyallahu anha cerita tersebut. Apa kata Khadijah? Pertama kali setelah mendengar Nabi ketakutan pada saat itu karena melihat Jibril dalam postur malaikat yang asli, punya 600 ekor sayap, memenuhi langit dan wujud makhluk yang belum pernah dilihat sebelumnya gitu ya. Kemudian datang dua kali, sekali dalam wujud manusia memeluk beliau dengan keras dan bercahaya terang, yang satu dalam postur malaikat yang besar. Maka apa kata Khadijah? Wahai suamiku, apakah engkau takut kalau engkau diganggu oleh syaitan? Sesungguhnya kamu adalah orang yang suka menyambung silaturahim. Ini sebelum jadi nabi, beliau suka sekali menyambung hubungan dengan kerabat-kerabatnya, membantu mereka, memikul beban orang-orang yang susah. Siapa saja susah kalau datang kepada Nabi, Nabi pasti selalu bantu. Kemudian pemberi orang-orang yang papa, ya. Penjamu tamu yang paling baik, serta juga mendukung setiap upaya penegakan kebenaran dalam riwayat Bukhari. Jadi Nabi SAW sebelum itu sudah luar biasa, memang beliau melakukan kegiatan-kegiatan ini. Bagaimana juga kita tahu Nabi Musa alaihissalam dalam kisah pada saat beliau, ini kisah para nabi-nabi dulu ya, sedikit gambaran. Nabi Musa AS pada saat lari dari kejaran Fir'aun, beliau menuju ke Madian, tempatnya Nabi Syuaib. Waktu tiba di Madian ada satu sumur, mereka masyarakat ambil air dari sumur itu. Nah, waktu sumur itu selalu ditutup dengan batu. Kalau malam hari, pagi dibuka lagi, dan itu batu diangkat oleh 10 orang baru bisa gitu. Maka setelah orang-orang semua pada selesai mengambil air, mereka mau tutup sumur itu. Maka ada dua perempuan yang dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam, dan kebetulan ini kedua anak perempuannya Nabi Syuaib, gitu kan. Kemudian Musa menanyakan, apa masalah kalian? Mereka bilang, kami nggak bisa mengambil air kecuali batu ini diangkat. Dan ayah kami orang yang sangat tua, nggak bisa ngangkat batu ini. Kebetulan tadi telat datang sehingga batu sudah ditutup oleh masyarakat setempat. Harus tunggu besok pagi.
mereka nggak ada air lagi. Nah, semua nabi-nabi Allah berikan kekuatan 10 orang laki-laki. Maka Nabi Musa alaihissalam angkat batu itu sendiri, lalu beliau mengambilkan air, kemudian beliau tutup kembali sumur tersebut. Nah, itu perbuatan Nabi Musa alaihissalam membantu ini, sebenarnya bisa saja kan dia tidak lakukan, tapi dia lakukan itu. Lihat apa balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam lari dari kejaran Fir'aun. Fir'aun ini zalim sekali. Raja yang pada saat itu ditakuti, bahkan diakui sebagai Tuhan. Dia lari ke Madian, ini dikejar. Dalam kondisi tidak ada pakaian kecuali yang di badannya. Sampai digambarkan waktu beliau setelah membantu dua perempuan ini, beliau bilang sambil bernaung di bawah sebuah pohon, ya Allah, sesungguhnya saya sangat miskin dengan apa yang kau karuniakan pada hambamu. Keluarga nggak ada, sedang dikejar oleh raja zalim, mau dibunuh. Baju tidak ada, sendal sudah putus semua karena perjalanan jauh ke Madian. Tidak ada orang yang dikenal di Madian, tidak ada pekerjaan, ya, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Maka apa yang terjadi? Allah karena dia bantu dua perempuan itu memberikan balasannya. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas digambarkan, datanglah salah satu dari dua anak perempuannya Nabi Syuaib. Kemudian dalam kondisi dia jalan malu, karena seorang wanita waktu itu masih menggunakan tutup auratnya, mereka malu. Lalu mereka mengatakan, sesungguhnya ayahku memanggilmu untuk memberikan balasan karena kau telah mengambilkan air buat kami. Pergilah Musa alaihissalam. Uniknya di tengah jalan, waktu lagi jalan, perempuan ini di depan, Nabi Musa di belakang. Tapi karena angin kencang itu membentuk badannya si perempuan ini. Nabi Musa mengatakan, sebentar, berhenti dulu. Saya jalan di depan, kau yang di belakang. Nanti bilang aja ke kanan atau ke kiri. Karena tidak mau lihat auratnya si perempuan itu. Maka akhirnya Nabi Musa alaihissalam jalan di depan. Si perempuan ini bilang ke kanan, ke kiri, sampai di rumah. Ini niatnya karena tidak mau melanggar agama aja gitu ya. Tiba di rumahnya Nabi Syuaib, lalu diceritakanlah semua. Ada masalah apa? Diceritakan siapa dia kejar tinggal di Fir'aun. Dan Nabi Syuaib seorang Nabi, tahu cerita itu, dari wahyu juga turun gitu. Maka kata Nabi Syuaib, sudah sampai wahyu kepadaku. Fir'aun tidak akan mencapai sini. Dia tidak bisa sampai ke sini. Lokasi ini tidak bisa dijangkau sama dia. Allah sudah batasi kekuatan dia hanya sampai ke wilayah sana. Lalu kemudian anak perempuannya Nabi Syuaib bilang, wahai ayahku, coba sewa orang ini. Bayar dia, karena dia punya dua sifat utama, ya. Qawiyun amin, orangnya kuat secara fisik, dia bisa angkat batu sendirian. Jadi biar tengah malam kita butuh air, nggak butuh masyarakat gitu. Dan yang kedua terpercaya. Terpercaya kenapa? Karena dia tidak mau lihat aurat saya waktu jalan. Nabi Syuaib bilang apa? Dalam Al-Quran digambarkan, langsung Nabi Syuaib tahu orang ini baik, terkumpul dua sifat. Ini kalau ibu mau cari anak mantu ini seperti itu sifatnya. Kuat secara fisik dan terpercaya, amanah. Begitu dalam Al-Quran. Maka Nabi Syuaib bilang, saya ingin nikahkan kamu dengan salah satu dari dua anak perempuan saya ini, pilih saja yang mana. Tapi dengan syarat, kamu membantu saya selama 8 musim haji. 8 tahun maksudnya, ya. Kalau kau mau sempurnakan 10 tahun, 10 kali haji, itu terserah kamu. Nabi Musa dalam kondisi memang dia asing di situ, dia juga butuh bantuan, ditawarkan menikah, punya rumah, punya pekerjaan otomatis. Maka beliau mengatakan, baiklah, saya akan siap terima itu. Tapi akad kita 8 kali haji. Kalau saya sempurnakan 10 kali haji, itu dari saya. Kalau saya tidak sempat sempurnakan, tolong jangan saya disalahkan. Sepakatlah lalu menikah, gitu kan. Tapi bermula daripada perbuatan baiknya Nabi Musa kepada ya dua perempuan tersebut. Ini disebutkan dalam Al-Quran itu ya, dalam surah Al-Qasas ya. Kisahnya masyhur sekali tentang masalah itu. Begitu juga kalau kita lihat ya, bagaimana Nabi SAW itu betul-betul tidak mau menolak siapapun ya. Disnukil dalam siapapun yang butuh bantuan, apapun itu sifatnya. Dalam riwayat Imam Ahmad dan ini disahihkan oleh para ulama, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini memang betul anak mantu Nabi sekaligus sahabat Nabi, tapi mereka jujur berbicara. Mereka mengatakan, Quran Nabi terjemahnya begini, sesungguhnya kami demi Allah telah menemani Rasulullah SAW baik di saat safar ataupun mukim, lagi bepergian atau lagi tinggal tidak bepergian. Maka kami mendapati beliau kebiasaannya dan akhlak karakternya itu suka menjenguk orang sakit, suka mengiring jenazah di antara kami, kemudian ikut berperang bersama kami, dan juga menyamakan di antara kami antara orang kaya sama orang miskin. Jadi Nabi SAW itu punya akhlak yang luar biasa, bermuamalah yang luar biasa. Ya. Jangan sampai ibu-ibu diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya punya pembantu rumah tangga, dia menjadi pembantu karena kebetulan tidak sebaik ibu nasibnya.
Jangan dengan itu dihina, jangan berkata kasar, pandang dia dengan pandangan kacamata iman. Allah, kata Nabi SAW, sungguhnya berbuat baiklah pada pembantu-pembantu kalian karena Allah membuat mereka memenuhi hajat-hajat kalian. Kalau kalian makan, berilah yang kalian makan. Kalau kalian berpakaian, berilah juga pakaian kepada mereka. Kita disuruh berbuat baik. Berapa banyak ibu-ibu mukena aja nggak dikasih ke pembantunya. Kasih mukena yang bagus, sejadah yang bagus. Kamarnya apa sih salahnya kalau dicat, dibuat bagus. Kalau nggak bisa pasang AC, sudah pakai kipas angin. Tapi yang layak orang tinggal. Umumnya kamar pembantu jorok, kotor, kecil, panas. Terus dia berharap pembantu itu juga bisa memenuhi semua kebutuhannya, cuci bajunya, bersihin rumahnya juga bersih. Nah, dia saja dibuat kotor begitu, gimana caranya? Contoh, manusiakanlah manusia-manusia itu berbuat baik sama mereka. Gitu. Ini orang-orang terdekat yang nanti akan justru membuat Allah muliakan kita dengan berbuat baik pada mereka. Apa kata Nabi SAW tentang pembantu? Jangan seseorang dari kalian dibawakan makanan oleh pembantunya kecuali, ini pilihannya kata Nabi, dia ajak duduk makan bersama, atau dia memberikan sebagian bagian dari makanan tersebut karena dia telah membuatnya dan mencium aromanya. Banyak pembantu curi makanan di rumah, kenapa? Nggak pernah dikasih, ibu nggak pernah kasih. Hanya mencuri makanan di kulkas segala macam. Saya sampai biasakan di rumah, kalau beli apa-apa, beli buah. Sebelum kita makan pun saya sampai sama anak-anak, saya suruh sendirikan, kasih pembantu ya, dahulukan mereka. Biarkan, sebelum kita sentuh dengan tangan kita, bukan bekas-bekas dikasih. Ya orang merasa dimuliakan gitu kan. Orang dimuliakan, orang merasa betah, orang segala macam gitu. Ya. Itu contohnya. Di kalangan sahabat juga banyak sekali contoh-contohnya. Ada Abu Bakar radhiyallahu anhu di mana beliau suka sekali membantu orang. Ya, dan ada kurang lebih disebutkan dalam riwayat 7 orang budak di Mekah yang beliau bebaskan, semuanya menjadi orang-orang saleh dan Abu Bakar panen pahalanya. Bermula daripada Bilal. Bilal ini dulu budaknya Umayyah bin Khalaf, disiksa, dicambuk karena masuk Islam sampai ditaruh batu panas di dadanya. Karena Umayyah sudah tidak tahu harus bagaimana memurtadkan Bilal dari agama Nabi Muhammad SAW, maka dia dalam kondisi sudah letih. Abu Bakar datang lalu mengatakan, kau mau jual berapa budak ini? Dia sombong menyebutkan satu angka yang sangat besar. Dia pikir tidak mungkin Abu Bakar mau beli. Ternyata Abu Bakar bayar, minta dalam dinar gitu ya. Kurang lebih disebutkan dalam riwayat Abu Bakar membebaskan 7 budak ini dengan 40.000 dinar. Besar banget itu ya, dinar emas itu. Mungkin miliaran kalau kita sekarang, bulan miliar, dikeluarkan uang itu, dibayar sama dia. Apa yang terjadi pada saat Bilal bebas? Bilal menjadi sahabat Nabi, seorang mujahid, muadzinnya Nabi. Pernah kita singgung masalah muadzin itu ya di bab-bab kita yang lalu. Itu muadzin bu, semua orang yang sholat, muadzin panen pahalanya. Imamnya panen pahala makmum panen pahala masing-masing, tapi muadzin panen pahala mereka semua karena dia yang panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Semenjak Bilal diangkat masuk Islam dan Nabi angkat jadi muadzin, itu semua Nabi sholat, para sahabat sholat, Bilal. Yang panen pahalanya Bilal karena dia azan, yang panen pahala Bilal Abu Bakar. Nah, dia yang bebasin. Itu membantu orang luar biasa. Kita tidak pernah tahu orang yang kita bantu sekarang bayarin utangnya, mungkin satu waktu dia menjadi orang kaya raya, kita tidak pernah tahu. Mungkin orang anak yatim yang kita bantu ini satu waktu jadi presiden, kita tidak tahu. Satu waktu jadi seorang ulama besar, penulis buku, kita tidak pernah tahu. Kenapa kita nggak bantu mereka? Kan gitu. Kesempatan masukkan di pesantren, sekolahkan segala macam, itu luar biasa. Begitu juga beliau bebaskan Amir bin Fuhairah, Zambara, kemudian An-Nahdiyah, dan anak perempuannya ada seorang wanita salihah banget sama anak perempuannya, itu budak juga dibebasin oleh Abu Bakar. Kemudian Jariyah bin Muammil dan Ummu Ablis ya. Ada juga sebagian menukil mengatakan Abu Bakar juga membebaskan ya Suhaib Ar-Rumi dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain yang beliau bebaskan dari keterbudakannya gitu ya. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, bagaimana beliau tidak pernah tidur malam hari kecuali beliau sudah keliling kota Madinah mencari siapa kira-kira yang butuh bantuan, baru dibantu oleh beliau gitu kan. Dia sudah yakin di Madinah tidak lagi yang butuh, baru beliau tidur gitu kan. Itu luar biasa, saking cari selalu bantuan orang. Dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu pernah melihat Abu Umar membawa makanan gandum di punggungnya untuk membantu dan memasakkan seorang janda yang sudah 3 hari nggak makan sama anaknya. Dan di saat itu Umar kebetulan 3 hari sakit, tidak sempat keluar. Dalam 3 hari itu sudah ada orang yang menderita kelaparan. Berapa banyak orang pemimpin di masa sekarang tidak peduli masyarakatnya makan atau tidak. Ini luar biasa tanggung jawabnya hari kiamat ya. Itu besar sekali. Begitu juga
Utsman bin Affan pernah membeli sumur dengan harga 35.000 dirham, ya, kemudian diwakafkan untuk muslimin, dan sampai hari ini sumur itu masih ada di Madinah. Saya kalau umroh saya selalu bawa jemaah saya, umumnya ya, kalau pas ada kesempatan, umumnya, bukan semuanya maaf, tapi sebagian besar, karena kadang-kadang juga yang kami tidak sempat. Di kota Madinah umumnya kita ini travel dari Indonesia ini tinggal di bagian belakang masjid, ya. Jarang kita itu ada yang tinggal di bagian arah kiblat, ya. Umumnya kita orang Indonesia ini di bagian belakang. Nah, bagian belakang itu building yang paling belakang sebelah kanan sekali. Kalau kita menghadap kiblat itu tertulis wakaf Utsman bin Affan. Sebagian ahli sejarah di Madinah mengatakan itu dulu adalah bekas tanahnya dia sendiri. Satu-satunya orang di Madinah, di Saudi, bukan Saudi, di seluruh dunia yang sudah mati masih ada rekeningnya dan tiap bulan bertambah di rekening itu uangnya, itu cuma Utsman bin Affan. Karena beliau pernah beli satu sumur, dibebasin di masa Nabi SAW waktu mau perang Tabuk, lalu beliau wakafkan, semua umat Islam boleh pakai sumur itu, ambil airnya, orang kaya, orang miskin semua boleh, dan itu dibeli dari seorang Yahudi yang sangat pelit pada saat itu. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang beli sumur Rumat, sumur itu dia akan masuk surga. Utsman gak pakai nawar, langsung datang, berapa kau mau jual, ini uangnya, ambil. Karena mau beli surga gitu ya. Sumur itu sampai hari ini masih ada, airnya masih bisa dipakai, masih bersih. Saya pernah lewatin perkebunan itu, perkebunan Utsman bin Affan. Nah, di situ ada beberapa pohon kurma. Pohon kurma itu diwakafin juga oleh Utsman hasilnya. Waktu Utsman meninggal, Ali bin Abi Thalib jadikan program pemerintah, terus datang Umayyah, kerajaan pertama dalam Islam yang berkuasa dari tahun 40 sampai 132 Hijriah, itu juga menjadikan program pemerintah. Semua raja-raja itu Allah buat menganggap kebun kurmanya Utsman dan sumur wakaf. Kemudian datang Abbasiyah dari 132 sampai 656, datang Utsmaniyah 670 atau 80 Hijriah, sampai sekarang kerajaan Saudi datang masih dijadikan sebagai ya wakaf. Sebagian wakaf, sebagian dijadikan sebagai income-nya Utsman bin Affan di rekeningnya gitu. Jadi keberkahan yang Allah kasih luar biasa karena ingin membantu orang, memberikan manfaat. Ada juga disebutkan kisah dari Ali radhiyallahu anhu, pernah ada orang datang mengatakan begini, saya punya hajat kepada anda, tapi sebelum saya sampaikan hajat saya sama anda, saya udah sampaikan kepada Allah dulu nih. Kalau anda membantu saya, maka saya akan memuji Allah, saya juga akan berterima kasih pada anda. Tapi kalau anda tidak bantu saya tetap memuji Allah dan saya tetap akan mencarikan untuk anda uzur. Ini orang miskin yang luar biasa punya adab. Kalau anda tidak bantu saya pun, dia bilang, saya tetap akan mencarikan uzur, alasan yang tepat buat anda. Kata Ali radhiyallahu anhu, saya tidak suka melihat di wajah seorang muslim wajah pengemis. Jangan kamu sampaikan, tulis hajatmu di tanah. Ditulis sama dia, saya butuh bantuan pakaian. Maka Ali waktu lihat, mengambil baju terbaik lalu dikasih kepada orang tersebut. Orang itu gembira sekali, dikasih baju tadi. Lalu kata Ali, saya masih punya uang. Lalu dikasih uang sekian banyak dinar emas waktu itu. Lalu dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, anda memberikan saya baju dan uang? Kata Ali, iya. Maka orang itu pun bersyukur kepada Allah dan memuji Ali radhiyallahu anhu. Dan sekian banyak tentunya ya kisah-kisah yang luar biasa yang memang bisa memberikan kepada kita solusi dan keluar. Terlebih lagi apa yang ibu bantukan kepada orang itu dianggap ya itu solusi yang terbaik dari semua permasalahan. Ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi, saya sering mengiang-iangkan hadis ini dalam diri saya sendiri, Bu, yang artinya kurang lebih, tolonglah dan mudahkanlah semua urusan kalian dengan bersedekah. Semua urusan bisa mudah dengan sedekah. Ada salah satu jemaah kami di salah satu kota di Indonesia. Dia bilang, Ustaz, setelah saya baca dan saya tahu tentang sedekah, termasuk dari ceramah-ceramah kami, dia bilang, saya tidak mendapatkan sebuah nikmat kecuali saya sedekah. Dan kalau saya sedang ada masalah, saya makin gencarkan sedekah saya dan pasti selesai urusan. Jadi makin besar masalahnya, makin banyak sedekahnya. Makin banyak bantu orang, maka makin termudahkan urusannya. Ya, begitu. Bahkan kata Nabi SAW untuk orang yang sakit, dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sedekah dulu baru dokter. Gitu. Itu Nabi SAW juga, apa itu sedekah? Bantu orang maksudnya. Bantu orang, penyakitmu akan sembuh. Nah seperti itu. Dinukil banyak sekali kisah ya. Ada seseorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
datang kepada Hasan Basri lalu dia mengatakan begini, saya sakit, ya sudah lama nih, nggak sembuh-sembuh, sudah 7 tahun ada bisul di lututnya. Kata Hasan Basri, coba cari tempat satu kota, satu desa yang dimana situ umat Islam butuh bantuan. Lalu kamu penuhi kebutuhan mereka. Dia cari satu desa ada, terus dia temukan di sana mereka butuh sumur. Dikali sumur itu sama dia. Setelah itu berapa hari kemudian kering penyakitnya gitu. Dan ini cukup banyak kisah yang dinukil seperti ini, mirip-mirip ya. Bagaimana memang mereka itu dengan sedekah membantu orang justru selesai permasalahannya. Banyak sekali. Ada juga di antara mereka yang punya penyakit tidak sembuh-sembuh, lalu dikatakan berikanlah minum kepada orang lain oleh seorang ulama. Lalu dia taruh di depan rumahnya kendi air, setiap hari dia isi. Kalau kita mungkin sekarang dispenser ya, bisa dispenser sedekahin buat ke masjid, ke pesantren gitu ya. Di yayasan kami sampai buat sudah ada program sedekah dispenser untuk masjid. Jadi biar orang kalau lagi Ramadan buka puasa bisa minum air situ. Bukan untuk pengurus ya, untuk jemaah masjid. Sampai kemarin tuh kami sempat beli dispenser yang tidak pakai galon lagi, yang pakai langsung filter. Dan dari itu memang sedikit mahal harganya, tapi bisa nampung, bisa menghasilkan 20 atau 30 galon per hari. Bisa 2000 orang minum, ya, sudah dengan air sehat. Itu sangat luar biasa. Tapi orang ini waktu masa itu belum ada dispenser, dia pakai kendi air, ditaruh sama dia air yang dingin. Karena air kendi itu kan mendinginkan, ditaruh air yang sudah dingin dari sumber matahari yang bersih, ditaruh situ, lalu siapa saja lewat boleh minum. Dengan itu Allah sembuhkan penyakitnya. Padahal itu mudah sekali ya, bukan sesuatu yang sulit gitu. Dan sekian banyak hal-hal yang luar biasa. Sahabat Nabi Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, ada 3 golongan yang aku tidak sanggup membalas kebaikan mereka. Menurut Ibnu Abbas ada 3 golongan yang tidak sanggup dia membalasnya. Dia mengatakan, yang pertama adalah orang yang memulai salam kepadaku. Berarti menandakan orang itu tidak sombong. Karena dia mulai salam, itu susah sekali saya balas kebaikannya. Karena dia mau merendah dirinya dan mau mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, seseorang yang mempersilahkan aku duduk dalam satu majlis. Padahal sebenarnya dia butuh tempat duduk itu. Dan yang ketiga, seseorang yang kakinya terkena debu karena berjalan ingin memberi salam kepadaku. Ya, adapun kelompok yang keempat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupkan diriku sebagai serta membalasnya, ya. Maka ada yang bertanya, jadi tadinya dia bilang 3, tetapi dia bilang 3 ini ya yang saya tidak bisa balas, tapi ada golongan keempat lebih saya tidak bisa balas. Golongan keempat ini yang saya ingin selalu membalas mereka dan saya justru berterima kasih kalau mereka lakukan. Maka ada yang bertanya, apa? Yang keempat itu apa? Dia mengatakan, bila ada seseorang tertimpa musibah atau ujian, kemudian dia berpikir semalam suntuk, kira-kira siapa yang bisa bantu saya ya? Lalu Allah ilhamkan di pikiran dia untuk datang kepada saya. Kemudian dia pun datang dan minta bantuan sama saya dan saya memenuhinya. Maka ini orang yang paling saya butuhkan. Maksudnya apa? Saya berharap, kata Ibnu Abbas, orang-orang datang dan minta bantuan sama saya, justru itu membuat saya sangat senang. Justru membuat saya sangat senang. Jadi bagaimana mereka mencintai justru orang-orang yang datang minta bantuan sama mereka. Kalau masih ingat pernah saya bacakan buku tentang keajaiban sedekah. Para salafus saleh punya persepsi berbeda dengan kita, ibu sekalian ya. Mereka sampai mengatakan ya, diantaranya Syu'bi rahimahullah mengatakan, siapa yang menganggap atau siapa yang tidak menganggap bahwasanya kebutuhan dia terhadap sedekah lebih penting daripada orang yang menerima sedekah, maka dia seperti telah menghantamkan amal sedekahnya ke wajahnya sendiri. Maksudnya, kalau ada orang bersedekah tapi dia anggap orang yang minta itu yang butuh, itu berarti percuma saja, kata beliau. Yang harus dilakukan apa? Kita harus faham, kita lebih butuh dengan sedekah itu daripada orang miskin yang minta. Sehingga kita selalu mencari mana orang yang butuh nih, kita yang bantu dia. Ya, karena di bab sedekah itu, yang paling tinggi pahalanya adalah orang yang sengaja mencari peluang sedekah itu. Bukan ibu tunggu ada yang minta. Kalau ibu tinggal di satu komplek yang mewah, dijaga sama security, keluar langsung masuk tol, kapan ketemu orang miskinnya gitu kan. Ya, tapi kalau kita sengaja keluar ingin mencari, kita cari informasi di media, mana yayasan sosial, kita sengaja jadi donatur tetapnya setiap bulan, rumah anak yatim, janda yang tidak mampu, pesantren yang butuh bantuan, masjid yang butuh renovasi dan segala macam, kita yang sengaja mencari, maka itu puncak daripada sedekah itu sendiri. Nah ini juga poin yang perlu kita garis bawahi ya. Cuma memang harus hati-hati, pernah juga kita jelaskan kalau Bapak Ibu lagi bantu orang, hati-hati dari riya. Ya.
dan juga dari penyakit man. Riya itu pamer. Masih itu lihat nggak? Itu saya yang bangun. Dan itu saya yang buat. Nah gitu-gitu itu riya. Untuk apa? Mau kejar pujian orang? Nggak ada gunanya. Kan gitu. Sama yang kedua man. Man itu nyebut-nyebut kebaikan tapi menyakiti perasaan orang. Kamu kan sudah lama saya bantu. Masa kok berapa kali saya bantu nggak mau sadar-sadar, nggak mau, dan seterusnya lah. Ya. Intinya teman-teman sekalian, kita kalau bersedekah pada orang, kita tidak usah lihat siapa yang menerima, tetapi bagaimana peluang sedekah yang Allah kasih kesempatan kepada kita. Itu yang kita lihat, bukan malah sebaliknya. Itu penting sekali, ya. Nah ini berhubungan dengan masalah membantu orang, memenuhi hajat-hajat mereka. Tinggal poin siapa yang menutupi aib saudara. Nah ini kita tutup dengan ini. Menutup aib ini juga penting sekali ya. Jadi kalau kita, aib itu berarti kesalahan dan kekurangan ya. Kalau kita tahu kekurangan dan kesalahan dari orang lain, bukan tugas kita justru menjadikan itu sebagai senjata untuk menyerang dia atau untuk menyebarluaskan. Ada kekurangan orang lain, datang ngobrol sama dia. Apa saja. Maaf, mungkin ibu duduk sama seorang teman badannya bau misalnya. Itu kan kekurangan ya. Bukan kita bilang, oh jangan dekati orang itu badannya busuk, badannya bau misalnya. Itu kan kita kayak sebarin. Mungkin dia tidak merasa itu sebuah aib. Mungkin bagi dia itu biasa-biasa saja. Bagaimana caranya kita justru memberikan dia masukan dengan cara baik. Itu pernah saya lakukan, ada orang yang bersama kami di kendaraan. Seorang laki-laki dan kami beberapa orang itu bau badannya nggak enak sekali. Saya terus berpikir sepanjang jalan gimana caranya nasihatin orang ini supaya dia tidak tersinggung. Tiba-tiba karena saya lagi berpikir begitu, Allah kayak ilhamkan aja gitu. Udah mampir ke minimarket terdekat. Saya bilang sama drivernya, tolong mampir sebentar. Mampir, terus saya beli yang biasa saya pakai lah, roll on apa yang saya dapat di situ. Kemudian saya beli, kemudian saya supaya dia tidak tersinggung, saya beli 2. Wah, buat dia sama saya. Ini saya kebetulan tadi beli ini, memang kebetulan saya juga perlu untuk persiapan saya di rumah. Dan saya bilang juga saya berikan antum, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dengan itu dia tidak tersinggung. Alhamdulillah semenjak itu sampai sekarang sudah belasan tahun yang lalu ini, saya tidak pernah cium bau badan kalau ketemu dia. Gitu. Kita bisa perbaikin orang dengan tidak harus nyebarin kok, gitu kan? Akan ada yang lebih parah, kadang-kadang rumahnya Allah pun itu dihina-hina. Ibu kalau Allah sampaikan kakinya ke sebuah masjid, masjid itu misalnya panas, ya, gelap, kotor, apalah ya, biasanya mungkin kamar mandinya jorok, kotor lah, tidak terawat gitu ya. Maka ini Allah sampaikan kaki kita di situ supaya kita punya peran di rumahnya Allah. Kita yang perbaiki kerannya, kita yang perbaiki kamar mandinya, ajak marbot masjidnya. Kalau perlu buat pelatihan untuk mereka bagaimana membersihkan kamar mandi itu, kita ganti karpetnya atau di laundry kan, pasangin AC, kita cat yang baru, itu pesannya. Tapi sebagian orang tidak, sholat di situ, bau banget, kotor. Semua orang yang ditemuin, jangan sholat di sana ya, kotor tuh bau. Kenapa harus digituin rumahnya Allah gitu ya? Sudah nggak bantu, terus kemudian bicara lagi tentang keburukan, ini gimana ceritanya? Kenapa nggak ambil pesan baiknya? Allah sampaikan kita ke situ supaya kita punya andil. Allah pertemukan kita pada orang yang salah ini supaya kita luruskan, kan begitu? Allah pertemukan kita pada orang yang butuh ini supaya kita bantu. Itu poin pesannya itu. Jangan malah kita pandang dengan hal yang lain gitu. Allahu a'lam.